Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Jedia Seretna Dallas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 3 Juli 2023. Berita pertama pada hari ini mengawali hari pertama perdagangan saham di bulan Juli. Indeks harga saham gabungan diproyeksi akan kembali melaju di jalur positif. Sebelumnya, menutup bulan Juni IHSG melemah pada perdagangan pekan lalu. Pada penutupan perdagangan Selasa, sebelum libur panjang Idul Adha, IHSG terkoreksi 0,04%. Namun, pada pekan ini sejumlah sentimen positif diproyeksi akan menggerakkan IHSG usai libur panjang. Analis Pintrako Sekuritas Rio Febrian memperkirakan dari dalam negeri, pasar masih akan mencermati data inflasi yang dijadwalkan rilis pada hari ini. Tren penurunan inflasi yang semakin mendekati asumsi pemerintah di kisaran 2 hingga 4% secara tahunan pada tahun 2023. Memperkuat keyakinan pasar terhadap arah kebijakan moneter Bank Indonesia. Artinya, sejalan dengan tren penurunan inflasi, pasar optimis Bank Indonesia akan tetap menjaga suku bunga acuannya di level saat ini. Menurut Rio, serupa dengan indeks global, saham-saham rate sensitif berpotensi menopang penguatan IHSG pada pekan ini. Rio menganalisa, pada pekan ini IHSG berpotensi rebound, menyesuaikan penguatan mayoritas indeks global sepanjang pekan lalu. Terus pada perdagangan hari ini, IHSG diproyeksi akan bergerak di rentan support 6.600 dengan resisten 6.750. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana berbeda pandangan. Ia melihat sentimen global masih mempengaruhi pergerakan IHSG di awal pekan ini. Nada hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve untuk mempercepat penurunan inflasi Amerika Serikat masih akan menjadi faktor sentimen yang dicermati para pelaku pasar. Ditambah masih adanya rilis data Purchasing Managers Index, manufaktur Cina, dan rilis data inflasi Indonesia. Melihat faktor tersebut, Herditya memprediksi pada perdagangan hari ini IHSG masih rawan koreksi untuk menguji ke level 6.601 hingga 6.632 dengan support 6.578 dan resisten 6.702. Untuk pilihan saham, investor bisa mencermati MTL dengan target 700 hingga 720. Selain itu, saham Arto dan Mapi dengan target harga masing-masing di rentang 3.400 hingga 3.600 dan 1.760 hingga 1.800. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia sepanjang bulan Juni terpantau melanjutkan penurunan bulanan kedua. Kontrak emas paling aktif pengeluaran Agustus, divisi COMEX New York Exchange, tercatat terkoreksi 3,51% ke level 1.912,50 US dollar per troy ounce. Harga emas di pasar spot juga mengalami penurunan sebesar 2,92% ke level 1.904,99 US dollar per troy ounce pada perdagangan akhir Juni. Sedangkan indeks dolar Amerika Serikat turun 1,12%. Sentimen yang menggerakkan harga emas global sepanjang Juni diantaranya pergerakan indeks dolar Amerika Serikat, rilis sejumlah data Amerika Serikat, kenaikan suku bunga dan inflasi, serta kekhawatiran gejolak politik di Rusia. Adapun fokus investor saat ini tertuju pada data inflasi utama Amerika Serikat yang akan dirilis Jumat malam. Dari dalam negeri, harga emas batangan 24 karat antam ukuran 1 gram sepanjang bulan Juni juga mengalami penurunan sebesar 0,66% dan berhasil parkir di level Rp1.049.000 per gram pada perdagangan Jumat. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah bergerak beragam sepanjang Juni berjalan hingga Jumat. Beragamnya pergerakan harga tersebut mengubah keadaan dari tekanan yang terjadi pada bulan lalu. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Central Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang terkoreksi 2,17% menjadi 70,18 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan posisi pada awal Juni 2023 yang sebesar 71,74 US dollar per barel. Adapun harga Brent Index Futures Euro
menguat 0,86% menjadi 74,92 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan awal bulan ini sebesar 74,28 US dollar per barel. Selama sebulan terakhir, harga minyak terbebani oleh munculnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi global, terutama dari China dan Amerika Serikat. Hal itu menyusul rilis data ekonomi terbaru kedua negara yang mengarah pada perlambatan. Di sisi lain, melemahnya data ekonomi China juga masih menjadi pemberat harga. Nilai ekspor China menyusut 7,5%, lebih besar dari yang diperkirakan sebesar 0,4%. Namun, pergerakan harga minyak sempat membuat didorong oleh kekhawatiran tentang ketidakstabilan politik di Rusia dan potensi gangguan pasokan, serta harapan permintaan Amerika Serikat menjelang musim mengemudi musim panas. Harga minyak juga terdorong naik setelah Arab Saudi berjanji untuk memangkas produksi mulai Juli. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan masih tertekan pada Senin. Tekanan terjadi lantaran kekhawatiran perlambatan ekonomi. Pengamat komoditas dan valuta Lukman Leong menilai kekhawatiran perlambatan ekonomi global karena bank sentral mengambil langkah agresif. Hari ini data inflasi Indonesia akan dirilis. Inflasi Indonesia Juni diperkirakan turun ke 3,64%. Artinya inflasi nyaman di kisaran target Bank Indonesia sebesar 3% plus 1%, sehingga kemungkinan Bank Indonesia menurunkan atau menaikkan suku bunga. Penurunan bunga atau tidak mempertahankan suku bunga akan membuat rupiah semakin kurang atraktif, namun dalam jangka panjang hal itu dilihatnya positif. Dari eksternal, investor akan dihadapkan data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Senior ekonomis KBVAL Bersekuritas Fikri C. Permana menyebutkan pergerakan rupiah akan bergantung pada hasil inflasi. Ia memproyeksikan inflasi di 3,8% dan apabila inflasi terjaga pada level tersebut, maka akan mendorong inflasi ke pasar surat berharga negara. Fikri memperkirakan rupiah bergerak di 14.900 hingga 15.100 rupiah. Lukman memproyeksikan di 14.950 hingga 15.100 rupiah. Jumat, rupiah di pasar spot melemah 0,48%, kurs digital Bank Indonesia menguat 0,17%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Seretan Dallas pamit undur diri. Sampai jumpa.